Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya senang sekali bisa mengunjungi Anda tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Dan doa saya kiranya pagi hari ini Anda diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini Anda mendapatkan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan. Pada waktu Anda pergi ke gereja, Anda mengalami kuasa Tuhan. Amin. Dan hari ini hari yang sangat istimewa, memasuki bulan Natal ini saya mau berkhotbah dengan tema-tema hari Natal ya. Kalau beberapa hari yang lalu saya berkhotbah tentang apa artinya jangan takut bagi mereka. Karena saudara-saudara, berita Natal adalah berita jangan takut, jangan takut, jangan takut. Dan kali ini saya mau mengajarkan kepada Anda mengenai pelajaran dari orang Majus. Amin. Saudara-saudara, mungkin saudara sudah mengerti bahwa salah satu tamu yang mengunjungi bayi Yesus adalah orang Majus, the Magi, atau orang-orang pintar yang datang dari timur yang setelah belajar ilmu perbintangan dan membaca tanda-tanda zaman, mereka memutuskan untuk mencari bayi itu dengan melihat bintang timur, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, menurut apa yang saya baca, mereka ini bukan orang sembarangan. Orang Majus bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang yang istilahnya cukup pandai dalam bidang astronomi atau ilmu perbintangan. Dan mereka tahu bahwa ada hubungan antara apa yang terjadi di kosmos atau di dunia ini dengan apa yang terjadi di bumi. Dan mereka menggunakan ilmunya, kepandaiannya untuk mencari bayi yang baru lahir. Kemudian setelah mereka berjalan berkilo-kilometer, bukan hanya ratusan meter, berkilo-kilometer lintas negara dengan menaiki unta. Waktu itu belum ada transportasi cepat seperti mobil atau pesawat, saudara-saudara. Itulah sebabnya mereka harus berjalan berkilo-kilometer, bukan berhari-hari, berbulan-bulan untuk mencari bayi yang baru lahir itu. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, pada akhirnya setelah berbulan-bulan mereka menemukan kandang di mana bayi itu lahir. Menurut kisah Alkitab, maka orang Majus itu memberikan persembahan. Dan saudara-saudara, persembahan yang dibawa oleh orang Majus itu jumlahnya cukup besar. Tidak seperti dalam drama-drama Natal yang hanya kotak kecil, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tetapi mereka dalam jumlah yang besar. Kemudian saudara-saudara, setelah mereka memberikan persembahan kepada bayi itu, malam itu mereka mau pulang mendapatkan mimpi. Malaikat mengatakan, jangan kembali ke istana, tapi pulanglah melewati jalan yang lain. Dan para Majus itu pada akhirnya mereka pulang dan mengikuti apa kata Tuhan, mengikuti apa kata malaikat, yang akhirnya kisah Natal berjalan dengan luar biasa. Dan apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini, saudara? Itulah yang saya mau sampaikan kepada Anda semuanya. Apa yang kita dapat pelajari dari orang Majus? Pelajaran pertama, gunakanlah kepandaian Anda untuk menemukan pencipta Anda. Gunakanlah akal Anda, gunakanlah kelebihan Anda, gunakanlah apa yang Anda miliki untuk bertemu dengan juru selamat Anda. Amin. Saudara, kadang-kadang kita ini gara-gara pinter malah jadi keblinger. Apa maksudnya? Setelah kita belajar menjadi orang yang pandai, orang yang pintar, yang seharusnya menggunakan pintar untuk menemukan Tuhan, tapi justru kepintarannya dipakai untuk menyangkali Tuhan.
meniadakan Tuhan, tidak mempercayai Tuhan dan mempercayai bahwa otak Anda, kepandaian Anda akan menyelesaikan segalanya. Waspadai saudara-saudara ilmu ini, waspadai sikap seperti ini. Karena banyak orang yang dulu waktu mengawali kehidupannya dari kecil ke sekolah minggu, ya kan? Saudara berdoa, membaca Alkitab, kemudian saudara dapat beasiswa, bisa sekolah, bisa kuliah, kemudian bisa dapat gelar doktor. Setelah dapat gelar doktor, apa yang terjadi? Anda lupa Tuhan. Anda bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Anda bahkan mengatakan, oh, menurut apa yang saya pelajari, Tuhan itu tidak ada. Waspadai sikap itu, karena sikap itu akan mendatangkan celaka bagi Anda. Jadi saudara-saudara, sikap di mana Anda menggunakan akal sehat untuk menyangkali bahwa Tuhan itu tidak ada, itu akan mencelakakan Anda. Maka takut akan Tuhan adalah awal dari segala pengetahuan. Itu benar. Ketika Anda memiliki sikap takut akan Tuhan, Anda bukan justru menggunakan pengetahuan untuk menyangkali Tuhan, Anda menggunakan apa yang Anda tahu untuk menemukan Tuhan, untuk lebih dekat kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan, bukan sebaliknya. Jadi saya mau memberikan peringatan kepada Anda semua yang setelah menjadi orang hebat, orang pintar, gelar doktor, atau saudara menjadi orang yang luar biasa, akhirnya Anda tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, saya mau cerita karena ini terjadi kepada seorang penginjil hebat yang namanya Chuck Templeton. Saudara-saudara, Chuck Templeton adalah seorang yang luar biasa, seorang pelayanan radio atau hamba Tuhan yang suka bicara fasih bagus di radio di Amerika. Ia hidup sejaman dengan Bapak Billy Graham. Pada waktu dia masih muda, dia disebut sebagai macan mimbar. Apa artinya? Woi, kalau dia khotbah, orang ngantri mau mendengarkan dia karena khotbahnya bagus, hebat, luar biasa. Chuck Templeton namanya. Saudara-saudara, tidak menyangka di umur yang tua, dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena saking pinternya. Saudara-saudara, akibatnya dia mengakhiri hidup dengan tidak baik. Karena tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Saya mau kasih awasan kepada Anda semuanya. Kita diberi kepandaian oleh Tuhan, bukan untuk menyangkali Tuhan. Kita diberi kepandaian oleh Tuhan bukan untuk bertuhankan kepada kepandaian, gelar, kepintaran. Saudara-saudara, kita diberi kepandaian supaya kepandaian kita dipakai untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Jadi jangan sampai setelah Anda tamat sekolah teologi, ya kan, malah justru menggunakan ilmu teologianya untuk menambahkan, God is dead. Tuhan sudah mati. Ada sebuah teologi yang dog theology yang mengatakan Tuhan sudah mati, Tuhan sudah tidak ada, Tuhan sudah tidak bekerja lagi. Padahal itu para teolog, para hamba Tuhan. Saudara-saudara, saya mau mengatakan sekali lagi, saya mau mengatakan dari hati saya, ada banyak orang yang setelah menjadi pintar, setelah menjadi hebat, setelah menjadi kaya, setelah menjadi penguasa, dia lupa Tuhan. Saya kasih awasan, yang namanya kepandaian, kekayaan, kekuasaan, ketenaran, sifatnya sementara. Sedangkan Tuhan yang kita sembah, dia adalah kekal selama-lamanya, firman-Nya tidak berubah. Kalau Anda mengandalkan kepandaian, jabatan, kedudukan, reputasi, lihat itu orang-orang yang dulu terkenal, bintang-bintang film yang dulu terkenal, sekarang hidupnya tidak disebut-sebut lagi. Ketenaran, kepandaian,
yang namanya kekuasaan, jabatan, dan kekayaan sifatnya fana. Maka kalau engkau mengandalkan, mengagungkan yang namanya kepandaian, kekayaan, engkau akan celaka. Mengapa? Karena firman Allah mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, termasuk otak manusia, termasuk kepandaian manusia, termasuk kegagahan manusia, termasuk kekayaan dan kekuasaan manusia. Kitab suci mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Robert Tinggi, Rindi Anita, Vincentan, Yosef, dan saudara-saudara, Lius, dan teman-teman yang lain. Ingat baik-baik, kalau Anda diberkati dengan kepandaian, diberkati dengan kekayaan, diberkati dengan kelimpahan, diberkati dengan jabatan, itu seharusnya dipakai untuk menemukan Tuhan seperti orang Majus. Haleluya. Saya rindu Anda semua seperti orang yang saya temui, namanya Dan Cathy. Dan Cathy adalah orang kaya raya yang punya restoran pramusaji namanya Chick-fil-A. Kalau di Amerika itu ada 2000 gerai. Dia menyaingi McDonald di Amerika, saudara-saudara. Saya ketemu Dan Cathy, kemudian saya dibawa ke kantor ayahnya yang memulai usaha Chick-fil-A. Dan saudara-saudara, pada waktu saya diajak ke kantornya, ada sebuah tulisan di dinding dan mengatakan, semua hanyalah titipan Tuhan semata. Luar biasa sikapnya. Semua yang kita miliki, semua yang kita nikmati, semua yang kita lihat, kita raba, kita rasa, itu semua adalah kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya dalam hidup ini kalau Anda diberkati, belajarlah mengenolkan diri. Kita ini hanya pengelola. Kalau dikasih kelebihan itu hanyalah kepercayaan Tuhan. Itu semua adalah titipan. Jangan mentuhankan berkat Tuhan. Maksudnya apa? Kalau saudara dibeli kelebihan, mungkin kepandaian, kekayaan, dan mungkin itu kekuasaan dan jabatan, jangan mengagungkan apa yang menjadi kepercayaan Tuhan sampai Anda lupa Tuhan. Nanti Anda akan berurusan dengan Tuhan. Belajar dari orang Majus. Amin. Jangan seperti orang-orang hebat yang mengatakan Tuhan tidak ada, God is dead, Tuhan itu sudah mati, Tuhan itu seperti tukang jam, ya kan? Dia hanya membuat jam, setelah jamnya bisa berjalan, dia sudah tidak ngurusi lagi dengan jamnya itu. Bukan, Tuhan masih berperkara dengan kita, dia masih berkuasa, dia masih duduk di tahtanya, dia masih layak untuk kita sembah dan kita tinggikan siapapun kita dalam hidup ini. Katakan amin. Jadi itu yang pertama yang saya mau sampaikan kepada Anda. Belajar dari orang Majus. Apa? Menggunakan kepandaiannya, menggunakan ilmu yang dipahaminya, menggunakan kedudukannya, jabatannya, ketenarannya untuk berjumpa dengan juru selamatnya. Bagaimana dengan Anda? Sudah berjumpa dengan juru selamat? Menggunakan kekayaan, kepandaian, berjumpa dengan juru selamat? Saudara-saudara, saya mau mengajak Anda sekalian, kalau Anda diberkati oleh Tuhan dengan kepandaian, kekayaan, jabatan, kekuasaan, ketenaran, gunakan itu untuk menemukan juru selamat. Yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, ada pelajaran yang sangat luar biasa. Orang Majus datang untuk apa? Menyembah dia. Caranya bagaimana? Bukti bahwa dia menyembah, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Wah, ada pelajaran yang sangat luar biasa yang saya dapatkan dari kisah ini, saudara. Orang Majus, dia tahu bahwa apa yang dia milikinya hanyalah titipan, dan dia harus mengembalikan kepada yang menitipkannya. Yaitu apa? Memberikan persembahan. Pelajaran yang luar biasa. To worship is to serve.
To serve is to give. Saudara-saudara, menyembah atau ibadah intisarinya adalah melayani. Saya ulangi lagi, bicara mengenai beribadah itu artinya to serve. Jadi kalau saudara saya tanya, mau kemana Pak? Mau beribadah Pak. Kemana? Ke gereja Pak. Untuk apa? Supaya saya diberkati. Supaya saya hidup berkelimpahan. Supaya saya mendapatkan pertolongan. Saudara-saudara, waspadai dengan kalimat itu karena terkesan Anda beribadah untuk mendapat. Supaya saya. Fokus ibadah Anda adalah saya. Salah. Kalau Anda belajar kata to worship. To worship is to serve. Menyembah itu melayani. Melayani itu memberi. Jadi beribadah itu artinya memberi hidup saudara. Beribadah itu berkorban. Beribadah itu melayani Tuhan dengan cara bagaimana? Melayani sesama kita yang perlu pertolongan Tuhan. Katakan amin. Itulah sebabnya saudara-saudara, ada banyak orang yang motivasinya salah beribadah. Saya mau meluruskan ini kepada saudara-saudara, karena ketika kita beribadah dengan motivasi to get, to receive, menerima, saudara-saudara bisa kecewa, ya kan? Saudara datang ibadah kok tidak menerima senyum dari pendeta. Saudara beribadah kok pulang malah saudara mendapatkan tantangan pergumulan. Saudara mulai mengeluh, Tuhan itu bagaimana? Katanya kalau saya beribadah hidup saya diberkati, tidak ada masalah, tidak pernah rasa sakit, tidak mendapatkan pergumulan. Kok saya rajin justru malah dapat tantangan. Hati-hati karena saudara sudah motivasinya salah waktu beribadah. To worship is to serve. To serve is to give. Itulah sebabnya dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau Anda beribadah, pagi hari ini saudara akan pergi ke gereja, yang harus ada di pikiran kita adalah saya mau melayani Tuhan. Nah, cara melayani Tuhan yang baik bagaimana? Melayani orang-orang yang perlu Tuhan. Mungkin dalam perjalanan saudara ketemu ada pengemis yang sedang terkapar di pinggir jalan karena diserempet motor, dan saudara membawa obat, saudara punya uang untuk menolong, turun dari mobil, tolonglah itu pengemis, obati lukanya. Saudara sedang melayani orang. Pelayanan Anda itulah ibadah. Atau mungkin saudara sedang menuju ke tempat ibadah, tiba-tiba lihat ada anak terlantar, yatim piatu yang sedang kelaparan. Kemudian saudara memberikan nasi bungkus kepadanya. Saudara-saudara, apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu yang terkecil ini, kamu sedang melakukan untuk aku, kata Tuhan Yesus. Jadi to serve God is to serve the people of God. Melayani Tuhan adalah melayani orang-orang yang perlu pertolongan Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus menjadi pendeta. Melayani Tuhan tidak harus menjadi vikaris atau majelis. Melayani Tuhan tidak mesti harus berdiri di balik mimbar khotbah. Melayani Tuhan tidak mesti harus punya titel. Melayani Tuhan tidak mesti harus menjadi kaum hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan, saudara-saudara. Katakan amin. To serve is to give. Melayani itu memberi. Memberi apa? Berkorban. Korban apa? Korban waktu, korban tenaga, korban perasaan, korban duit, korban segalanya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang tidak bercela di hadapan Allah. Saudara-saudara, saya mau mengajar Anda semuanya. Kadang-kadang kita ini salah pikir gara-gara teologi yang salah.
Gara-gara kita mewarisi dikotomi di dalam kekristenan. Apa itu? Kamu kaum awam, saya kaum hamba Tuhan. Jadi yang melayani adalah kaum hamba Tuhan. Anda kaum awam, pupuk bawang. Orang Jawa bilang, salah. Kita semua hamba Tuhan. Ingat Efesus 2 ayat 10? Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Baca terjemahan The Message. To join him in the work he does. Untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Jadi melayani Tuhan itu melakukan apa yang Yesus lakukan. Maka Yesus pernah mengatakan, waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Waktu aku lapar, kamu kasih makan aku. Waktu aku sedang dalam keadaan telanjang, kamu kasih aku pakaian. Ada yang protes, kapan kami melihat guru telanjang atau di penjara? Apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu yang terkecil ini, kamu melakukan untuk aku. Jadi cara terbaik melayani Tuhan adalah melayani orang-orang yang perlu pertolongan Tuhan. Belajar dari orang Majus. Dia mencari Yesus untuk apa? Memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur, yang adalah persembahan profetik. Kenapa? Emas bicara mengenai Yesus adalah Raja, mahkotanya dari emas. Kemenyan, Yesus adalah Imam, the high priest, imam besar kita. Mur, Yesus adalah korban yang akan menebus dosa kita semuanya. Jadi saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda semuanya pelajaran yang luar biasa dalam hidup ini. Belajar dari orang Majus. Untuk apa? Gunakan apa yang Anda miliki untuk menyembah Tuhan. Yang pertama, gunakan ilmu yang Anda miliki untuk menemukan Tuhan. Haleluya. Bagaimana dengan Anda? Saudara-saudara, saya sudah 35 tahun melayani. Sukacita saya bukan waktu khotbah, bukan waktu berdiri di hadapan 6.000 orang menyampaikan firman Tuhan, bukan. Sukacita saya waktu saya ketemu lansia yang terlantar, bisa dibawa ke rumah lansia atau rumah jompo. Waktu saya ketemu anak yatim di pengungsian, saya bawa ke panti asuhan. Waktu kemarin saya di penjara memvisuda 33 narapidana yang tamat sekolah karakter. Waktu saya ketemu dengan janda-janda yang sedang dalam kesusahan mereka dan bisa memberikan pertolongan. Waktu saya bisa membangun rumah hamba Tuhan yang kayak gubuk, dibangun menjadi indah. Waktu saya bisa menolong mereka membangun rumah ibadah. Saudara-saudara, the best way to serve God is serving His people. Dan saudara bisa melakukannya. Amin. Untuk menolong sesama tidak harus jadi orang kaya duluan. Untuk menolong sesama tidak harus menjadi penguasa. Untuk menolong sesama tidak harus menjadi orang yang terkenal. Untuk menolong sesama tidak harus menjadi orang yang punya segalanya. Keluar dari rumah sekarang, ketemu orang di jalan yang lagi galau, tumpang tangan, doakan dan kasih kata-kata dorongan. Amin. Saudara mungkin punya tetangga yang 3 hari tidak makan, dan di rumahmu ada ketela pohon atau pisang yang berlebihan. Bagikan apa yang Anda miliki. Atau mungkin saudara ketemu dengan orang yang pakaiannya compang-camping, kemudian saudara diberkati dengan baju yang 4 almari tidak pernah Anda pakai. Bagikan kepada mereka. Itulah pelayanan. Gunakan apa yang Anda miliki untuk mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara bisa melakukannya. Amin. Ibu Marlina, Ibu Indah Wahyuni, dan juga Bung Jamie Goni yang menonton. Mari do your best. Gunakan apa yang Anda miliki untuk menyembah Tuhan. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, saudara-saudara, kalau saudara mengikuti kisahnya di dalam kitab Matius, saudara akan menemukan sebuah
kisah di mana setelah orang Majus ketemu dengan Yesus. Nah, sebetulnya orang Majus dipesan oleh Raja Herodes, kalau kamu sudah menemukan bayi itu, jangan lupa kasih tahu saya. Kembali ke istana, laporkan kepada saya akan menyembah bayi itu. Nah, saudara percaya apa yang dikatakan oleh Raja Herodes? Waspadai, Herodes adalah sosok pemimpin yang sangat-sangat sadis. Dia membunuh kakaknya, dia membunuh mertuanya, dia membunuh istrinya, dia membunuh 2 anaknya karena dia tidak mau ada raja lain. Apa yang terjadi pada hari itu? Dia tidak mau ada raja lain. Makanya dia pesan kepada orang Majus, cari bayi itu yang katanya raja orang Yahudi, saya akan datang menyembahnya. Tuhan tahu hatinya Herodes, dia akan menghabisi bayi Yesus itu. Dan terbukti, saudara-saudara, malam itu pada waktu orang Majus tidur, malaikat datang kepadanya dan mengatakan, jangan kembali ke istana, pulanglah ke negerimu lewat jalan lain. Saudara-saudara, betul apa yang dikatakan oleh malaikat, ditaati oleh orang Majus. Sehingga apa? Herodes tidak bisa membunuh bayi Yesus. Saking marahnya akhirnya Herodes mengeluarkan fatwa yang mengatakan semua bayi di bawah umur 2 tahun harus dibunuh. Karena apa? Dia tidak mau ada raja lain. Pelajarannya apa? Ketaatan orang Majus mendatangkan keselamatan, mendatangkan manfaat. Saudara, ketaatan dalam hidup Anda melancarkan rencana Allah dalam hidup kita. Itu pelajarannya. Makanya kalau Tuhan berbicara kepada Anda, kalau Tuhan berpesan kepada Anda, taatlah kepada apa kata Tuhan, bukan taat kepada apa kata manusia. Mungkin saudara, kalau orang Majus datang ke istana dengan laporan di mana bayi sudah ditemukan, akan mendapatkan anugerah, akan mendapatkan hadiah, akan mendapatkan sesuatu. Tapi saudara, orang Majus tahu siapa yang harus didengar, siapa yang harus diutamakan. Dengan resiko mungkin dia akan dibunuh juga. Tetapi inilah hidup, saudara-saudara. Setiap hari kita harus membuat keputusan, mau ikut kata Tuhan atau mau ikut kata penguasa. Mau ikut kata Tuhan atau mau ikut kata manusia. Saya kasih kabar baik, hidupmu dan hidupku hanya ditentukan oleh perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Itulah sebabnya saudara-saudara, belajarlah untuk bisa peka dengan suara Tuhan. Siapa yang harus Anda ikuti, siapa yang harus Anda turuti, siapa yang harus Anda taati. Ketika Anda berlaku tidak taat, Anda akan langsung berurusan kepada Tuhan. Wow. Pagi hari ini saya membaca kisahnya Raja Saul yang tertulis dalam kitab Tawarikh, saudara-saudara. Saya kaget. Saul dengan anak-anaknya dan keluarganya mati terbunuh. Raja Saul sendiri mati bunuh diri. Dan di dalam kalimatnya, mengapa ada kalimat begini? Tuhan membunuh Saul karena apa? Ketidaktaatannya. Saudara baca di dalam kitab Tawarikh. Apa artinya? Ketidaktaatan itu membawa resiko. Maka dalam hidup ini belajarlah dari orang Majus. Dia lebih taat mengikuti kata malaikat daripada taat mengikuti kata penguasa yang jahat. Saudara-saudara, hidup ini adalah pilihan. Mau mengikuti kata siapa? Saya mau mengajak Anda semuanya, kalau mau menikmati Natal ini, kalau mau menikmati hidup ini, kalau mau menjadi maksimal dalam hidup ini, kalau mau mengikuti rencana Tuhan dalam hidup ini, ikutilah apa kata Tuhan. Katakan haleluya, amin. Dan saudara-saudara, meskipun kadang-kadang
untuk mengikuti perkataan Tuhan harus ada resiko dalam hidup ini. Tetapi saya jamin bahwa ketaatan Anda akan menghasilkan berkat dalam hidup Anda. Diberkatilah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Success is product of obedience. Sukses adalah produk ketaatan. Maka kalau Anda mau hidup sukses, Anda mau hidup diberkati, taatilah kebenaran firman Tuhan. Oh Bapak, di kampung kami ini setiap laki-laki ini pada selingkuh. Sebelah kanan selingkuh, sebelah kiri selingkuh, depan rumah selingkuh, di kantor selingkuh, bahkan di gereja selingkuh. Kalau saya tidak selingkuh, saya ketinggalan zaman Pak, karena mayoritas selingkuh. Jangan ikut-ikutan mayoritas. Karena kalau mayoritas itu bertentangan dengan kebenaran firman, suatu saat akan berurusan dengan Tuhan. Amin. Jadilah orang yang taat seperti orang Majus. Taat kepada apa kata malaikat, bukan taat kepada kata Herodes, yang akhirnya rencana Tuhan mengenai penyelamatan dunia terlaksana karena ada orang-orang yang taat di dalam menjalankan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Anda yang tidak taat, dengar, ketidaktaatan ada resikonya. Yang saya katakan tadi, Raja Saul mati, terbunuh atau bunuh diri dengan anak-anaknya, dan di dalam kitab Tawari dikatakan karena tidak taat. Ketidaktaatanmu akan membawa resiko yang bisa mencelakakan hidupmu. Jadi kalau ada suami-suami lagi tidak taat karena engkau selingkuh, engkau mengkhianati pernikahanmu, dan engkau barangkali bercerai hanya demi selingkuhanmu, Anda akan bermasalah. Kalau ada orang-orang yang sedang jauh dari Tuhan melakukan hal-hal yang tidak mentaati firman Tuhan, Anda berurusan dengan Tuhan. Walaupun istrimu atau suamimu tidak tahu, pendetamu tidak tahu, tetanggamu tidak tahu, Tuhan tahu bahwa engkau sedang tidak taat, dan ketidaktaat akan menyengsarakan Anda, dan Anda lagi ditegur oleh Pak Paulus sekarang ini karena Anda menyimpan ketidaktaatan dan Anda tahu sedang hidup dalam rasa bersalah. Segera bertobat, datang di kaki Tuhan. Tuhan Maha baik. Sejauh timur dari barat Ia membuang dosamu. Datang di kaki Tuhan. Di bulan Natal ini serahkan hidupmu kembali ke jalannya, mendekatkan hati kepadanya. Datang dan katakan, Tuhan ampuni saya atas ketidaktaatan saya. Saudara-saudara, pagi hari ini kita belajar 3 hal dari orang Majus. Ia menggunakan kepintarannya untuk menemukan juru selamatnya. Yang kedua, ia menggunakan harta kekayaannya untuk menyembah penciptanya. Yang ketiga, dia menggunakan ketaatannya untuk menjalankan rencana Allah dalam hidupnya. Jadi kalau saudara mengatakan, Pak, selama ini saya benar-benar belum menemukan Tuhan, saya belum bertemu dengan juru selamat saya ke gerejanya setor muka, saya belum pernah secara pribadi mengundang Yesus sebagai Tuhan dalam juru selamat, menjadi juru selamat saya. Atau saudara mengatakan, saya belum melayani Tuhan, saya belum menggunakan apa yang saya miliki untuk menyembah Tuhan. Atau saudara sedang jauh dari Tuhan dan saudara mengatakan, saya mau kembali kepada Tuhan. Oh saudara-saudara, ini bulan yang indah untuk Anda kembali kepada Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang dan Pengampun. Dia mengampuni kesalahan kita dan Dia mau kita kembali kepadanya. Gunakan apa yang Anda miliki sekarang juga. Now, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Dan saudara mengatakan, itu saya Pak, saya mau kembali kepada Tuhan. Taruh tanganmu di dada, saudaraku. Saya akan berdoa buat saudara. Biarlah hari ini menjadi hari yang luar biasa, hari di mana Tuhan akan melawat saudara. Bapa kami dalam surga, aku berdoa buat saudara-saudaraku yang hari ini ditemplak, dikoreksi, ditegur, diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Sudah lama kami jauh dari Engkau.
Sudah lama kami murtad, sudah lama kami meninggalkan ibadah, sudah lama kami tidak punya hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan, sudah lama kami hidup dalam ketidaktaatan. Dan hari ini, setelah mendengar firman Tuhan ini, aku mohon ampun, aku mau kembali ke jalan-Mu, aku menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, aku mau hidup sesuai dengan perkataan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 haleluya. Bapak Ibu, ada beberapa saudara kita yang minta didukung dalam doa. Salah satunya ini ada Ibu Nining, ya. Halaha yang Shalom Papa, terima kasih untuk firman pagi ini. Mohon dukungan. Suami saya sudah 6 tahun lebih sudah tidak taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Suami saya dengan perempuan selingkuhannya. Ibu, jangan menyerah. Ibu Nining, jangan menyerah. Serahkan kepada Tuhan, nanti kita akan doakan. Saya juga akan kasih kesempatan kepada saudara yang mungkin sedang bergumul dengan sakit penyakit. Anda sedang menantikan mujizat dari Tuhan di bulan Natal ini. Anda rindu supaya ada terobosan keuangan, pemulihan pernikahan, kesembuhan dari sakit penyakit, atau Anda sedang menantikan jodoh, atau saudara sedang merindukan kehadiran momongan atau anak dalam hidup saudara. Siapapun saudara, saya mau Anda meyakini bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Itulah berita Natal. Itulah sebabnya saya mau saudara memberanikan diri melangkah dengan iman. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Aku inilah hamba-Mu. Seperti Maria yang tadinya, bagaimana mungkin. Akhirnya apa yang tidak mungkin, itu mungkin karena Roh Tuhan yang melakukannya. Saudara yang sedang menantikan mujizat, taruh tanganmu di dada, izinkan Tuhan melawat saudara. Bapa, aku berdoa buat saudara-saudaraku yang sakit, yang perlu mujizat kesembuhan, yang sedang dalam keadaan kekurangan, bahkan dililit utang. Aku berdoa supaya ada terobosan keuangan. Yang sedang merindukan pemulihan pernikahan, aku berdoa Bapa, Engkau menjamah mereka, Engkau memberkati mereka. Yang sedang mengharapkan jodoh atau anak dalam pernikahan, Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau menjawab kerinduan mereka, Engkau menjawab doa mereka. Bapak, aku berdoa untuk saudara-saudaraku yang sedang membutuhkan mujizat secara khusus. Aku berdoa buat sahabatku Pak Rudi Mulyono di Tanjung Redep. Engkau jamah hamba-Mu dengan mujizat kesembuhan untuk pulihkan semua saraf mah, pulihkan ginjalnya, pulihkan semua yang sedang bermasalah dalam tubuhnya. Bapak, aku percaya sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudaraku yang sedang berdoa untuk pemulihan ekonomi, untuk usahanya, aku ingat Pak Dohan, aku ingat teman-teman partner-partner yang selama ini menopang Mercy Indonesia. Berkati usaha mereka, berkati pelayanan mereka, berkati gereja mereka Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Selamat beribadah dan jangan lupa belajar dari orang Majus. Amin. Gunakan kepandian Anda untuk bertemu dengan Tuhan. Gunakan harta Anda untuk menyembah Tuhan. Gunakan ketaatan Anda untuk menjalankan rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Making Life pada yang berikutnya.